kenapa sebagai panitia itu harus memberikan beasiswa kepada kamu. Apa yang membedakan kamu dengan murid-murid lainnya? Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Yang baru pertama kali mampir, kenalkan, nama aku Felicia. Dan biasanya di channel ini aku suka berbagi informasi tentang pengalaman aku tinggal di luar negeri, tips traveling, travel vlog, dan juga tips tentang konten atau digital marketing strategy. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan topik yang aku sebutkan tadi, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe di bawah. Hari ini aku cuma pengen share dikit aja ya tentang pengalaman-pengalaman aku. Maksudnya aku cuma pengen berbagi tips gimana sih aku tuh bisa dapet beasiswa full. Baik untuk beasiswa S1, waktu itu aku S1-nya itu di Presiden University. Videonya udah pernah aku bikin ya. Jadi aku dapat beasiswa full di sini. Dan juga aku S2 di China menggunakan beasiswa Chinese Government Scholarship. Dan itu tuh aku juga dapat beasiswa full atau penuh. Nah, ini aku pengen berbagi aja sesuai pengalaman aku gimana aku bisa dapat beasiswa full lah intinya. Jadi tonton terus ya. Tips pertama, sebisa mungkin kalian coba cari informasi-informasi tentang beasiswa yang ada. Karena beasiswa tuh ada banyak banget ya. Ada beasiswa LPDP, ada Fulbright, ada Erasmus Mundus, ada yang ke Jepang ya Monkaku Subo. Aduh, lupa namanya. Pokoknya ada yang ke Jepang juga. Jadi banyak banget sebenarnya kesempatan untuk dapat beasiswa. Bahkan yang dalam negeri juga ada. Yang penting kamu rajin-rajin aja untuk mencari informasi kapan waktu pendaftarannya dibuka, terus apa saja persyaratan-persyaratannya. Pertama coba aja list dulu, nyari informasi jurusan apa yang kamu inginkan. Apakah universitas itu ada jurusan yang kamu pengen atau ketentuan terms segala macam. Cari informasi full, lengkap tentang beasiswa tersebut, oke? Nah, yang kedua adalah memastikan nilai kamu tuh harus di atas rata-rata. Namanya juga kamu pengen ngedaftar beasiswa ya. Dan beasiswa itu pasti diberikan kepada murid-murid yang berprestasi, nggak untuk semua orang. Dan itu tuh kan harus diseleksi lagi. Mereka tuh seleksinya itu pasti pertimbangan dasar adalah ngelihat nilainya dulu. Jadi rajin-rajin belajar. Gimana pun untuk beasiswa pasti mereka bakal ngelihat nilai. Nah, dan menurut aku tuh nggak ada orang yang pintar, nggak ada orang yang bodoh. Yang ada tuh orangnya itu apakah cepet nangkap atau memang lebih lambat menangkapnya ya. Jadi ada orang yang misalnya dijelasin sekali sama gurunya udah ngerti. Ada juga yang harus dijelasin berulang-ulang kali, 3-4 kali baru mengerti. Nah itu tuh balik lagi ke niat dan effort kamu, kerja keras kamu. Even kayak misalnya orang sehari belajar udah bisa hafal, udah bisa paham gitu ya. Kalau kamu nggak bisa, ya udah belajar lagi lebih lama. Luangkan mungkin 2-3 hari untuk belajar. Yang penting tuh ya kembali lagi sih ke niat kamu ya. Karena pasti aku yakin kalau kamu kerja keras, kamu belajar lebih keras lagi, itu tuh pasti nilai kamu juga akan bagus. Tips yang ketiga adalah coba rajin ikut komunitas atau organisasi ya. Kegiatan-kegiatan contohnya kayak dulu tuh aku kan memang cukup aktif di basket ya, dan aku tuh udah pernah ikut kejuaraan-kejuaraan dan menang di kompetisi basket. Itu tuh aku juga lampirkan pas ngedaftar beasiswa. Contohnya kalau kamu punya keahlian misalnya sering ikut lomba nyanyi, lomba seni, pernah menang lomba ini itu coba kamu lampirkan saja. Atau kalau kamu ikut kepanitiaan, kamu jadi ketua panitia kegiatan ini itu tuh bisa kamu lampirkan juga. Dan aku menurut aku sih itu juga bisa menjadikan pertimbangan ya. Tips nomor 4 ya. Tips selanjutnya, aku lupa nomor berapa, tapi tips selanjutnya adalah bahasa Inggris kamu juga harus bagus ya. Apalagi kalau kamu pengennya itu apply untuk beasiswa luar negeri. Jadi otomatis kemampuan bahasa Inggris kamu tuh juga harus cukup baik. Gimana Kak cara belajar bahasa Inggris? Kalau bahasa itu nggak bisa ya sebulan 2 bulan langsung jago, itu nggak bisa. Itu tuh butuh proses yang cukup panjang. Aku sendiri belajar bahasa Inggris itu pas dari kecil, udah dari kecil memang belajar bahasa Inggris. Dan aku orangnya memang lebih seneng dari dulu ngedenger lagu dan nonton film dalam bahasa Inggris. Makanya kayaknya itu sih salah satu faktor yang juga membantu aku, bahasa Inggris aku tuh jadinya lancar ya. Kan lebih seru ya sambil nyanyi gitu, nyanyi lagu bahasa Inggris. Karena memang dari dulu aku sukanya nyanyi lagu bahasa Inggris. Selain itu untuk percakapan sendiri, kayaknya sekarang ya di Jakarta, maksudnya di kota-kota besar itu udah banyak
orang luar, maksudnya expat gitu yang tinggal di Indonesia. Dan udah cukup banyak juga komunitas-komunitas dimana kamu tuh bisa hangout sama orang-orang bule gitu ya. Jadi di sanalah kamu bisa coba untuk melatih speaking atau percakapan kamu. Selanjutnya adalah mempersiapkan semua persyaratan, syarat-syarat dokumen itu lengkapi semuanya ya. Jangan kurang satu, bahkan jangan kurang satu. Usahakan semuanya itu kamu persiapkan. Apa yang diminta tuh harus ada. Ada menurut aku syarat dokumen yang cukup penting. Biasanya tuh pasti mereka minta kamu nulis semacam motivation essay atau research proposal atau study plan ya. Dan menurut aku itu cukup penting ya. Maksudnya kamu harus bikin sebagus mungkin karena di sanalah kesempatan kamu untuk mengeksplor, mengenalkan diri kamu tuh lebih jauh kepada pihak panitia, pihak penyeleksi. Karena gimana pun pasti mereka kan seleksi awal mereka ngelihat dokumen, nilai. Misalnya nilai mereka udah lihat nilainya oke di atas 80. Cuma nanti mereka bakal pilih lagi kan. Kenapa sebagai panitia itu harus memberikan beasiswa kepada kamu? Apa yang membedakan kamu dengan murid-murid lainnya? Itu tuh yang bakal dilihat dari kayak contohnya motivation letter tadi. Nah, tips aku sih untuk ngebuat itu just be yourself ya. Kamu bisa menonjolkan contohnya prestasi kamu tapi tetap in a humble way. Itu balik lagi sih ke komunikasi ya. Jadi cara kamu menjelaskannya itu jangan terlalu sombong lah. Boleh menjual diri, maksudnya maksud aku menjual itu kayak kasih tahu ke mereka apa aja, kenapa mereka tuh harus milih kamu, apa motivasi kamu, tapi tetap dengan cara yang humble gitu. Ya, itu sih tips dari aku untuk motivation letter. Tapi sebenarnya ya untuk study plan sama research proposal itu aku udah pernah nulis, aku udah pernah kasih contohnya di blog. Nanti aku bakal kasih linknya di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa langsung luncur ke sana dan ngelihat contoh yang pernah aku buat. Udah selesai persiapan dokumen, ya tinggal paling nanti kan kalau misalnya udah lolos seleksi dokumen, kamu tuh bakal ada tes. Kalau nggak tes bakal ada wawancara. Jadi ya persiapkan diri lagi lah untuk tes. Biasanya itu yang dites ada tes bahasa Inggris dan tes matematika. Kamu bisa belajar lagi, review lagi pelajaran-pelajaran dulu yang pernah kamu pelajari dan persiapkan untuk ikutan tes. Kalau untuk wawancara sendiri, tips pertama dari aku tuh yang penting kamu nggak grogi ya. Just be yourself. Sebenarnya kamu nggak terlalu perlu persiapkan, ya bolehlah persiapkan diri gitu ya. Tapi dari pengalaman aku, pas aku apply beasiswa Chinese Government Scholarship itu, aku udah persiapkan, aku udah mikirin, kayaknya mereka bakal tanya ini deh, kayaknya mereka bakal tanya itu deh. Aku udah persiapkan jawabannya, ternyata sama sekali yang aku persiapkan nggak ada. Maksudnya mereka nanyanya hal-hal yang lain. Jadi ya yang penting santai aja sih, soalnya pagi zaman sekarang ya yang pandemik gini, jadi rata-rata kan online ya, nggak face to face. Jadi kalau nggak face to face itu pressure-nya itu lebih nggak setinggi. Jadi santai aja, bawa santai kayak lagi ngobrol-ngobrol biasa aja. Aku ada pengalaman gagal interview gara-gara ini sampingan aja ya, kayak ekstra doang. Aku dulu sempat daftar beasiswa LPDP, cuma gagal. Dan kayaknya menurut aku, feeling aku tuh gagalnya karena di bagian interview. Pas waktu itu aku ditanya, karena aku pengennya daftar jurusan di tourism management. Jadi ditanya, kamu apa yang mau kamu lakukan setelah kamu lulus lah gitu istilahnya. Terus aku jawab, aku pengen buka bisnis tour and travel dan pengen memajukan Indonesia dengan kalau aku lihat dari luar negeri dulu ya, aku jelasin. Mereka tuh ada sistem yang bagus di antara para pelaku wisatanya. Jadi dalam satu kota, misalnya kamu pergi ke Phuket ya, semua tur-tur yang kamu lihat itu tuh pasti dari provider yang sama ya. Jadi nggak ada banting-bantingan harga. Ini kok aku malah jauh ya ngasih taunya, tapi intinya lah aku pengen mengembangkan pariwisata, terus juga ya pokoknya intinya dalam bisnis lah. Dan mereka serang aku, attack aku balik lah. Kalau gitu berarti ini nih hanya untuk kepentingan pribadi kamu aja. Terus aku juga mikirnya gini, dulu aku kan waktu itu masih muda banget ya, jadi aku kepikirannya, aku ngasih contoh, aku dulu kerja di salah satu perusahaan dan direkturnya itu punya bisnis. Setelah dia punya foundation atau keuangan yang stabil, yang kuat, dia itu bisa ngedanain atau membuat organisasi yang non-profit. Karena gimana pun namanya juga non-profit, berarti kamu nggak bisa
profitable ya. Jadi kamu tuh tetap harus punya duit lah, istilahnya duit pegangan. Jadi aku jelasin gitu, ya dengan bisnis ini selain aku pengen memajukan pariwisata Indonesia, aku harapannya juga nanti bisa menggunakan dana yang ada untuk hal-hal yang bersifat lebih yang non-profit gitu. Cuma harusnya kan namanya juga beasiswa LPDP yang disediakan oleh negara, harusnya aku jawabannya tuh bukan yang lebih idealis, tapi aku harus jawabnya tuh lebih yang nasionalis. Jadi harusnya aku jawab, iya aku pengen mengembangkan pariwisata Indonesia, mempromosikan, terus juga pengen terlibat di Kementerian Pariwisata, something like that. Harusnya aku jawab begitu. Tapi nggak apa-apa, ini dijadikan pelajaran aja. Maksudnya aku juga nggak cuma gagal di beasiswa LPDP, aku juga pernah apply beasiswa ke Sweden, waktu itu juga gagal. Jadi ya nggak masalah, kalian coba aja sebanyak mungkin beasiswa, lamar aja semuanya gitu. Yang penting kalian siapkan dokumen. Memang bagian siapin dokumennya ini yang ribet ya, menurut aku, jujur itu ribet banget. Cuma namanya ya pengen dapat beasiswa ya usahakan gitu. So ya kurang lebih itu sih tips yang bisa aku sampaikan, gimana aku akhirnya bisa dapat 2 beasiswa, maksudnya beasiswa S1, S2 full. Dan balik lagi itu kan cuma pengalaman aku pribadi ya. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen. Let's say ada yang belum aku sampaikan, kalian bisa nanya aja. Sebisa mungkin aku bales, sebisa mungkin aku jawab. Tapi nanyanya itu yang berdasarkan lebih ke something that I can answer ya. Karena banyak orang yang nanya tentang beasiswa, tapi aku sendiri juga nggak tahu jawabannya. Yang hal-hal yang lebih teknikal itu harusnya kamu nanyakan ke universitas ya, mereka lebih tahu. Jadi itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Thank you so much udah nonton dari awal sampai habis. Dan kalau kamu rasa video ini bermanfaat, please tekan tombol like karena bisa membantu channel aku untuk berkembang. Dan bagi kalian yang pengen lebih tahu tips-tips tentang let's say kerja di luar negeri, kuliah di luar negeri, kalian bisa subscribe aja YouTube channel aku. See you in the next video. Bye bye.